Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah majlis keluarga desa yang dirahmati Allah. Allah masih berikan kita banyak kenikmatan di pagi ini. Alhamdulillah bangun dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu karena selalu kita berzikir kepada Allah sebelum tidur dan setelah bangun tidur tentunya. Bagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui lisan para guru kita. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita bersyukur kembali berjumpa dengan Ustaz Hasan Misri, Hafizahullah Ta'ala, yang setiap Sabtu kedua dan ketiga, insya Allah akan selalu ditemani oleh beliau. Dan insya Allah di selanjutnya ya, akan ada jadwal baru karena beliau akan mengisi di eh, minggu ke-1 dan ke-4 insya Allah. Dan di 3 dan ke-2 dan ketiga insya Allah akan diisi dengan kajian Hisnul Muslim. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga melimpahkan salawat dan salam untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga untuk kita mudah-mudahan yang dimuliakan Allah, kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Dan di pagi ini tentu menjadi satu kenikmatan kita kembali belajar ruqyah syar'iyyah yang biasa dipandu oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri, Hafizahullah Ta'ala, dan temanya memang sangat eh, luar biasa ya. Tema yang di film-film sering kita melihat sebuah film-film horor yang lagi ramai sekarang ini, memang tema-tema tentang dunia mistik ini kembali diangkat menjadi sebuah industri hiburan gitu ya. Dan itu sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita tentang fenomena tuyul gitu ya. Tuyul ini memang kalau di beberapa negara Asia Tenggara memang ada, ternyata ada mitos-mitos tentang dunia mistis yang juga mengenal tentang istilah tuyul walaupun dengan nama yang berbeda. Dan kita paham tuyul memang salah satu cara dengan jalan mistik ya, syirik, untuk bisa memperkaya diri, dan tugasnya sangat jelas, yaitu mencuri harta uang berupa perhiasan dari korban. Dan ini sudah banyak beredar di masyarakat. Nah, apakah ini sebuah fenomena yang harus kita sikapi bagaimana, ini yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Hasan Bisri. Dan jangan-jangan ada yang terjadi di sekitar kita, dan mudah Allah Subhanahu Wa Taala terus jaga kita, keluarga kita dari keburukan makhluk-makhluk ciptaannya, salah satunya makhluk bangsa jin yang memang tugasnya tidak hanya memberikan was-was atau godaan berupa penyesatan terhadap dari jalan yang benar, tapi juga ada cara-cara yang tentu karena pesugihan atau karena cara-cara lain yang membahayakan jiwa kita. Menurut Allah Subhanahu wa taala terus jaga kita dan istiqomahkan kita dalam kebaikan. Baik, Ustaz Hasan Misri, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Khair. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini temanya memang sangat ada tuyul ya di sekitar kita ya. Dan ini memang pernah antum menyaksikan langsung, memang katanya bisa dilihat saja tuyul ini. Baik, kita bahas nanti ya. Masya Allah, Allah, syukur. Baik, jamaah yang Allah, kita siapkan diri kita untuk menerima sebuah nasihat, dan tentu ini diskusi yang sangat menarik ya tentang tuyul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membukakan pintu hidayah melalui majlis ilmu ini. Tafadhal mashkur Ustaz. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa hadir di Zoom ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tema kita ini sepertinya ada dua sesi pertemuan. Yang pertama terkait dengan masalah yang sering terjadi, faktanya di lapangan seperti apa, kemudian tinjauan syariatnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah tentang solusi. Kalau itu terjadi pada diri kita atau keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Karena tidak jarang justru fenomena seperti ini menjadi jebakan bagi kita. Akhirnya kita terjerumus pada perangkap mereka, kita melakukan hal-hal yang justru mendatangkan murka dari Allah ya, dengan melakukan kesyirikan atau ritual-ritual yang menyimpang. Jadi yang pertama ini saya ingin di antara jamaah keluarga Majelis Keluarga Indonesia bisa sharing ya. Nanti dipersiapkan saja, barangkali ada pengalaman pribadi atau orang sekitar kita yang mengalami hal itu ya. Dan saya juga akan sharing di sini terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan teror tuyul ini, dan supaya kita semuanya ngeh bahwa meskipun kita sudah di tahun 2025, teror-teror seperti ini masih ada. Walaupun kita tidak tinggal di perkampungan atau tinggal di pedesaan, tinggal di ibu kota, tinggal di tengah kota yang ramai, tapi praktek-praktek pesugihan atau praktek-praktek teror tuyul ini itu masih ada. Dan itu dialami oleh banyak orang. Saya sudah hampir 25 tahun meruqyah. Di antara kasus-kasus yang sering terjadi ya kasus pencurian uang atau perhiasan secara gaib. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang awam. Bahkan ada pejabat yang pernah mengalami hal seperti itu, ada tokoh-tokoh yang mengalami hal itu. Dan biasanya kasus seperti ini jarang terekspos ke media. Artinya kalau kita menjumpai ada media memberitakan tentang kehilangan uang seseorang yang misterius, itu hanya sebagian yang ada di fakta masyarakat. Artinya karena ini dianggap aib, dianggap sesuatu yang nggak logis, jadi jarang orang itu mau cerita. Seandainya tetangga kita pernah mengalami kehilangan secara misterius, kehilangan uang atau perhiasan, mereka enggan cerita biasanya, malu, sehingga yang terekspos itu sebetulnya nggak seberapa dibandingkan fakta yang ada di lapangan. Saya sendiri banyak menemukan kasus seperti itu. Ada suatu saat sekitar 3 tahun yang lalu di masjid tempat saya mengajar itu ada pemilihan pengurus DKM baru. Kemudian oleh ketua DKM terpilih ada jamaah yang pensiunan BUMN, dulu di Garuda dia pensiun, dan
rajin beribadah, itu diminta untuk menjadi bendahara. Tapi dia tidak mau, menolak. Dan ketua DKM ini tetap menginginkan dia menjadi bendahara. Lalu setelah rapat itu dia mendatangi ketua DKM yang terpilih dan curhat kenapa dia keberatan kalau ditunjuk sebagai bendahara masjid. Ceritanya bahwa sejak dia masih aktif di BUMN itu sering menabung tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan rupiah, tapi juga dengan dolar. Jadi ada sisa-sisa dolar itu dia tabung, tujuannya untuk umroh sekeluarga. Dan suatu saat ketika dia ingin melaksanakan umroh sekeluarga, ternyata uang dolar yang dia masukkan ke kotak yang ada di lemari dia itu berkurang cukup banyak. Jadi kalau perkiraan dia cukup untuk umroh sekeluarga, tapi akhirnya nggak cukup karena berkurang cukup drastis. Dan tidak hanya uang dolar, uang rupiah dia pun sering hilang, walaupun disimpan di lemari, dan memang tidak banyak, kadang selembar, kadang 2 lembar, tapi sering. Nah, inilah yang membuat dia khawatir kalau nanti pegang uang masjid, kemudian mengalami hal seperti itu, kan nggak mungkin. Laporan ke ketua masjid, uangnya hilang dicuri tuyul. Karena DKM-nya kenal dengan saya, jadi dia minta tolong saya untuk datang ke rumah calon bendahara itu untuk meruqyah rumah tersebut. Alhamdulillah setelah saya ruqyah, baru sekali, setelah sepekan 2 pekan, ternyata nggak ada kasus pencurian, nggak ada kasus kehilangan uang lagi. Akhirnya dia mau menerima amanah sebagai bendahara, dan alhamdulillah sudah 3 tahun sampai sekarang aman. Artinya kasus seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Kemudian ada juga kasus yang lain, dia sebagai bendahara BUMN, cukup besar, dan ini dia di pusat, bukan di daerah. Jadi dia itu sebagai bendahara punya ruangan khusus, yang mana cuma dia dan aspri dia saja yang bisa masuk ke ruangan itu. Lalu dia juga di ruangan itu ada 2 berangkas yang besar. Berangkas satu untuk uang operasional harian, berangkas kedua itu untuk uang simpanan. Jadi yang sering hilang itu yang uang untuk simpanan ini. Jadi kalau setiap akhir bulan dia cek itu selalu berkurang. Sedangkan yang uang untuk operasional hilang juga tapi jarang. Dan itu pun nggak banyak. Singkat cerita, ketika di akhir bulan, begitu dia total kekurangannya itu, yang hilang secara misterius itu cukup besar. Cukup besar, sehingga dia harus jual motornya untuk nombokin uang yang hilang tadi. Kan nggak mungkin lapor ke perusahaan atau ke direksi bahwa uangnya dicuri tuyul. Jadi otomatis dia tanggung jawab, dia harus jual motornya untuk nombokin itu. Akhirnya karena ada dia curhat kepada temannya hal seperti itu, dan temannya kebetulan kenal saya diajak ke markas pusat dari BUMN tersebut, dan di Rukyah, tempat dia ngantor itu, atau lokasi dia, ruang dia. Dan alhamdulillah setelah kita rukyah, Allah pun melindungi
dia sehingga dia tidak menderita lagi dengan hal-hal seperti itu, tidak harus nombokin lagi. Kemudian ada juga cerita yang cukup ekstrim. Ini di daerah Cempaka Putih, di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi ini orang kerja di toko jual beli emas di daerah Cempaka Putih di ITC itu. Dia kerja membantu kakaknya, sebenarnya yang punya toko kakaknya. Dia membantu aja dan dia digaji tiap bulan, dan gaji dia tidak pernah diambil cash, jadi diambil berupa emas, berupa perhiasan. Kemudian perhiasan yang dia uh, ambil sebagai gajinya setiap bulan itu dikumpulkan. Jadi dia punya cara yang unik, ya. Di dalam kamarnya itu ada ada rak, ya. Nah di bawahnya itu ada ubin yang diambil satu, keramik, diambil satu kemudian digali, lalu dipasang lagi ubinnya itu, kemudian dia masukkan situ setiap mendapatkan emas, dia masukkan situ. Dia ingin merenovasi rumahnya, suatu saat. Jangankan anak-anak, istrinya saja nggak tahu kalau dia melakukan itu. Jadi memang ingin bikin surprise dia kepada keluarganya. Sudah hampir 5 tahun dia menabung itu, dia sudah kalkulasi, cukuplah kalau untuk renovasi rumah. Tapi begitu dibuka tuh simpanan dia itu, ternyata nggak ada satu batang emas pun, nggak ada 1 gram pun yang ada di situ, bersih. Bahkan setelah diketahui bahwa emas-emas itu hilang, dan dia sangat shock, sangat terpukul, dah uring-uringan saja. Yang lebih naif lagi, setelah dia tahu bahwa emas-emasnya itu hilang secara misterius, dan dia yakin nggak mungkin istrinya ngambil, dia nggak tahu kok istrinya itu kalau dia melakukan hal itu. Kemudian yang lebih bikin dia kesel lagi, setelah itu uang yang dia simpan juga ikut hilang, walaupun nggak semuanya. Bahkan dia beberapa kali ketika tidur uangnya itu dikantongin tetap hilang, tetap hilang. Dia akhirnya dia nggak kuat, ingin cari solusi, dan saat saya ngajar di masjid dekat tinggal dia pun curhat, ingin rumahnya diruqyah. Alhamdulillah setelah itu aman. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, ini pengalaman yang disampaikan oleh guru kita semuanya, ya, Tuan Guru Suparman. Ini terjadi di wilayah Depok, di wilayah Depok. Dan ini agak aneh memang, tapi faktanya seperti itu. Yang cerita Tuan Guru Suparman, minta bantuan saya untuk meruqyah. Jadi ada jamaah dia yang jualan jualan kelontong lah, ya. Kemudian nerima pembayaran listrik, token dan sebagainya lah. Dan setiap hari dia selalu membawa uang hasil kerja dia itu ke rumah. Tapi dia merasa atau mendapatkan selalu berkurang hutang uang itu. Dari toko dia dibawa ke rumah, nyampe rumah selalu berkurang. Berkurangnya bisa sampai 300, kadang sampai 500, 500 ribu. Nah, suatu saat yang membuat dia jengkel itu ketika dia membawa uang sekitar 10 jutaan. Dia habis maghrib dia pulang, kemudian uangnya itu dikaretin sama dia, lalu dimasukkan ke jok motor dia, dimasukkan ke jok motor. Begitu nyampe rumah,
dibukalah job itu, uangnya mau disimpan di rumah, ternyata berubah jadi tempe itu uang tuh. Jadi uang hampir 10 juta itu berubah jadi tempe. Masih ada karetnya, karet yang dia karetin uang tadi tuh. Dan itu fotonya dikirim oleh Tuan Guru Suparman ke saya, cuma sudah terhapus itu fotonya. Memang aneh tuh, tapi itu fakta tuh. Bagi orang-orang yang nggak percaya dengan hal itu, ya mungkin nggak bisa masuk logika dia tuh. Tapi saya yang sudah banyak pengalaman menangani kasus seperti itu bukan suatu yang aneh. Ya. Hanya saja tadi, biasanya masyarakat kita itu cenderung tertutup terhadap masalah ini. Ya. Kecuali kalau ada curhatan apa gitu ya, baru setelah itu terbuka. Ya. Nah, maka dari itu, barangkali di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia ada yang mengalami hal itu, nanti bisa sharing. Gitu. Nah, yang jelas, ikhwas kalian, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tuyul itu ada definisinya. Artinya itu memang suatu yang terjadi di masyarakat dan kita tidak bisa memungkiri, walaupun kita mungkin tidak pernah mengalami secara pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu di situ disebutkan tuyul adalah makhluk halus. Saya demen ya, dengan definisi ini sebenarnya ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengira bahwa tuyul itu anak manusia yang lahir prematur, ya. Lalu sama dukun atau sama tukang sihir dijadikan sebagai tuyul. Ya. Jadi seakan-akan tuyul itu keturunan manusia. Nah, di sini di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan makhluk halus yang konon berupa bocah berkepala gundul. Ya. Konon, karena memang ceritanya seperti itu. Ya. Walaupun faktanya ketika saya bertanya kepada para korban itu kadang yang dia lihat bukan hanya sosok anak kecil ya, kadang ada sosok yang nggak jelas ya, masuk ke kamarnya atau ke rumahnya kemudian ada uang yang hilang ya. Artinya memang yang beredar di masyarakat seperti itu ya. Dapat diperintahkan oleh orang yang memeliharanya untuk mencuri uang dan sebagainya. Artinya tidak hanya uang, kadang perhiasan pun bisa mereka ambil dan yang lainnya juga bisa mereka curi. Ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ikhwas kalian, meskipun kita sekarang hidup di dunia modern, dunia digital, tapi bukan berarti kasus seperti ini hilang. Bahkan banyak di antara dukun-dukun itu menjajakan jasa tuyul ini lewat online. Jadi kalau dulu orang kalau ingin melihara tuyul, itu kan harus ke tempat-tempat tertentu, kadang-kadang jauh. Kadang-kadang orang itu jadi males untuk datang ke sana, nggak ada waktu, atau harus bertapa dulu, ritual dulu. Nah, kalau di era now, era sekarang itu banyak kalau Anda googling gitu ya, jual beli tuyul itu pada muncul itu ya, jasa-jasa itu ditawarkan gitu ya. Ada yang cukup melenakan ya, cukup membuat orang itu jadi nggak ragu lagi. Kenapa? Karena ada garansi ya, tanpa tumbal, tanpa ritual gitu ya. Sehingga orang merasa itu aman gitu ya. Bahkan ada yang menawarkan tuyul Mesir, tuyul Baghdad, tuyul Arab. Saya nggak tahu gimana akad eh, dari transaksi tersebut ya. Apakah cukup transfer uangnya, kemudian tuyulnya dikirim lewat JNT atau JNE, ya kita nggak tahu ya. Tapi faktanya banyak orang tertarik gitu ya. Artinya iklan-iklan itu begitu banyak, berarti laku mereka. Gitu ya. Dan ini yang membuat orang begitu mudah tergiur ya untuk cari jalan pintas saat
ingin mencari kekayaan. Kemudian selanjutnya ikhwas sekalian, bahwa kasus-kasus seperti ini tidak berhenti, dalam artian bukan berarti kalau suatu tempat, suatu negara itu sudah modern, itu nggak ada kasus-kasus terjadi seperti yang kita bahas tadi ya. Ternyata masih banyak. Di daerah Jakarta banyak kasus terjadi seperti itu, termasuk di wilayah yang lain. Nah, yang perlu kita sikapi di sini adalah bahwa tahayul yang terjadi di masyarakat, mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa tuyul itu anak manusia itu tidak benar. Tidak benar. Meskipun ada fakta bahwa terkadang anak-anak yang masih belum sempurna di dalam janin itu kemudian terlahir secara prematur atau keguguran. Ada juga yang meninggal saat balita. Saat balita. Ada juga yang meninggal saat masih belum usia balik. Nah, hadirin sekalian, apa mungkin anak-anak manusia yang lahir prematur atau yang meninggal saat balita itu kemudian dijadikan untuk pesugihan, untuk mencuri uang buat majikannya atau orang yang memeliharanya. Jamaah sekalian, simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ini supaya kita nggak terpengaruh oleh mitos dan tahayul yang ada ya. Karena ini terkait dengan keyakinan nanti ya, dengan keimanan kita ya, akan hal yang gaib. Di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughul khintha." Tidaklah seorang muslim siapapun dia, lalu ada 3 anaknya yang meninggal dan belum usia balik, masih balita, masih kecil. Illa adkhalahullahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga dengan rahmat Allah kepada mereka yang meninggal ketika masih belum usia balik atau masih kecil. Jadi anak-anak itu jadi penyebab orang tuanya untuk masuk surga. Dan inilah yang sejak dulu digunakan oleh orang-orang tua kita ketika ada pasutri yang anaknya masih kecil atau yang masih imut-imut, yang masih lucu, kemudian kok meninggal, itu kan pukulan tersendiri bagi orang tua, bagi ayah ibunya. Itu bisa bikin shock. Dan orang-orang tua kita dulu selalu mengatakan, jangan sedih, sabar. Itu jadi tabunganmu di akhirat nanti. Itu bahasa mereka seperti itu. Dan memang secara syariat Rasulullah menjelaskan bahwa mereka itu aset dalam artian akan bermanfaat untuk kita, bahkan akan memberikan syafaat kepada kita. Yuqalu lahum, kata Rasulullah, anak-anak yang meninggal ketika belum usia balik, itu nanti akan diperintahkan oleh Allah, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Fayaqulun, tapi anak-anak itu mengatakan, hatta yadkhula abauna, kami nggak akan masuk ke surga sampai kedua orang tua kami ikut masuk tuh. Jadi mereka jadi syafaat untuk kedua orang tuanya ketika orang tuanya ditinggal meninggal oleh mereka. Mereka orang tua itu sabar, ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah, itu ternyata berbuah manis. Kalau dalam hadis ini dikatakan, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Lalu Allah akan mengatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga bersama orang tua kalian. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak itu merupakan tabungan orang tuanya, dan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat nanti ketika orang tua itu sabar
ikhlas ketika mendapatkan musibah, yaitu dengan meninggalnya anak-anak kesayangan mereka tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wasaro hatta yarudduhum ila abaim yaumal qiyamah. Tuh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang mana Rasulullah bersabda, anak-anak orang mukmin berada di suatu gunung yang ada di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam maksudnya. Diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah, istrinya, sampai mereka dikembalikan ke orang tuanya pada hari kiamat nanti. Artinya menurut hadis ini, anak-anak yang lahir, entah itu prematur, entah itu masih balita, kemudian meninggal, itu sudah ada tempat sendiri. Ya. Jadi nggak mungkin kemudian mereka diculik, diambil oleh dukun atau paranormal atau tukang sihir untuk dijadikan sebagai tuyul. Ya. Itu mustahil. Ya. Mustahil. Artinya jangan ada kepercayaan seperti itu dalam diri kita. Ya. Karena syariat kita menjelaskan mereka itu ada tempat khusus yang telah disiapkan oleh Allah, kemudian di bawah pengawasan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya. Kemudian Imam Nawawi ketika mengomentari atau menjelaskan hadis-hadis tadi, beliau mengatakan ajma'al man yu'taddu min ulama il muslimin, ala anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah li'annahu laisa mukallafan. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 207, beliau menegaskan bahwa para ulama yang kredibel, yang keilmuannya diakui, semuanya sepakat, ijma, bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal, yang belum usia balik, yang masih balita, fahuwa min ahlil jannah, mereka akan menjadi calon penghuni surga. Karena mereka belum mukallaf, belum dituntut dengan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau mereka sebagai calon-calon penghuni surga, kan nggak mungkin ya kemudian diberdayakan untuk mencuri uang orang. Nanti nggak bisa masuk surga dong kalau gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kelihatannya uh, sepele, ya. Tapi ternyata ini terkait dengan keyakinan, ya. Akidah. Ya. Jangan sampai kita punya keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat kita. Rasulullah sudah menjelaskan ya, bahwa mereka itu calon-calon penghuni surga. Lalu bagaimana dengan anak-anak non-muslim? Ya? Kalau tadi kan anak-anak muslim ya. Anak-anak non-muslim apakah ketika mereka meninggal saat belum usia balik atau masih prematur, ya? Kemudian meninggal, apakah mereka juga seperti anak-anak kaum muslimin? Ya? Nah, di sini memang ada perbedaan di antara ulama. Ya. Ada yang mengatakan mereka sama dengan anak-anak kaum muslimin. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Ya. Mereka akan dikasih tes oleh Allah. Jadi akan diuji dulu. Ya. Diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau memang benar ya mereka akan masuk surga. Tapi kalau salah ya mereka ikut orang tuanya. Ya. Itu seperti itu. Tapi pendapat yang kuat mereka sama dengan anak-anak muslim. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, itu disebutkan wasyaihu fi asli syajarati Ibrahim alaihissalam wasibyan haulahu fa'auladun nas. Ya. Jadi Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu Rasulullah ditampakkan ada pohon yang besar, ya, di bawahnya banyak anak-anak, ya, lalu ada seorang kakek-kakek, seorang yang sudah tua, ya, yaitu Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu ya tadi mengasuh anak-anak manusia yang meninggal saat usia sebelum balik. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan wasibyan haulahu fa'auladun nas. Adapun anak-anak yang di sekitar Nabi Ibrahim itu adalah
anak-anak manusia. Di sini nggak disebutkan anak-anak kaum muslimin, tapi anak-anak manusia, berarti yang muslim maupun yang non-muslim. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa eh, di sini disebutkan Ibnu Abbas radhiallahu an dulu beliau punya pendapat bahwa anak-anak yang muslim yang meninggal belum bisa balik bersama ayah-ayah mereka di surga. Tapi bersama orang tua mereka di surga. Tapi bagi yang non muslim ya bersama kedua orang tuanya di neraka. Tapi setelah itu diralat pendapat Ibn Abbas ini. Ini diceritakan dalam riwayat Imam Ahmad, ada seorang wanita yang menyampaikan riwayat dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, An-nabiyyu fil jannah. Semua nabi itu ada di surga. Wasyahidu fil jannah. Dan orang yang mati syahid pun di surga. Wal mauludu. Nah, di sini ada pernyataan wal mauludu, sedangkan orang yang anak-anak yang terlahir belum usia balik kemudian meninggal itu di surga. Apakah itu anak non muslim atau anak muslim. Wal waidu fil jannah. Begitu pula anak-anak yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sewaktu terlahir, kayak di zaman jahiliyah. Kalau dikasih tahu anaknya itu perempuan, mereka mengubur anak itu hidup-hidup. Dan mereka, kata Rasulullah, itu akan ada di surga. Jadi, jamaah sekalian, dari sini kita tahu bahwa mereka itu sudah ada tempat khusus. Jadi nggak mungkin kemudian diculik lalu diberdayakan untuk mencuri uang-uang di dunia ini. Jadi itu suatu yang mustahil terjadi. Kalau begitu siapa para pencuri itu? Berarti mereka jin. Iya, Anda benar. Dan Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita bahwa beliau bersabda, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpi melihat Rasulullah, maka dia benar melihat Rasulullah. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai sosok Rasulullah SAW. Jadi jin itu bisa menyerupai sosok siapapun, tapi tidak bisa menyerupai sosok Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril insi wal bahaim. Jadi jin itu bisa berubah wujud menjadi sosok manusia dan sosok hewan. Fayatasawwaruna fi suwaril hayyat wal aqarib wa ghairiha. Mereka bisa berubah menjadi sosok ular, sosok kalajengking atau yang lainnya. Begitu pula sosok unta, sapi, kambing atau kuda atau keledai. Wa fi suwarit thair, begitu pula bisa berubah menjadi sosok burung. Wa fi suwari bani Adam, dan juga menjadi sosok-sosok manusia. Dia bisa menyerupai sosok orang tua kita, sosok anak kecil, sosok anak besar, itu bisa. Kemudian Ibnu Taimiyah memberikan bukti atau dalil dulu ketika hendak terjadi perang Badar, iblis menyerupai sosok Suraqah bin Malik, tokoh orang kafir. Menyerupai sosok tokoh orang kafir yaitu Suraqah bin Malik, dan itu diabadikan oleh Allah penampakan dan penyerupaan iblis itu dalam surat Al-Anfal ayat 48. Jadi dari sini ikhwas sekalian kita tahu bahwa mereka bisa berubah wujud menjadi sosok siapapun, termasuk sosok anak-anak kecil. Yang nggak bisa diserupai oleh mereka adalah sosok Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup, nanti mungkin di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia mau cerita pengalaman, silahkan. Insya Allah di sesi berikutnya baru kita membahas solusi ataupun proteksinya. Nah, hadirin sekalian, apakah memang ada jin yang suka mencuri? Anda bisa lihat surat Al-Hijr ayat 16 sampai 18.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu di langit sebagai buruj, gugusan bintang untuk menghiasi langit sehingga indah bagi orang yang melihatnya. Jadi bintang kalau bergemerlapan itu kita melihatnya senang. Jadi indah langit yang kita lihat itu dengan adanya bintang-bintang tersebut. Tapi fungsinya tidak hanya menghiasi langit. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Allah mengatakan bahwa kami jaga langit itu dengan bintang-bintang dari kejahatan setan yang terkutuk. Illa manistaraka sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Jadi kalau ada jin-jin yang berusaha mencuri berita dari langit, itu akan dilempari oleh Allah dengan bintang-bintang tersebut. Jadi ikhwas sekalian, dari ayat ini kita tahu bahwa ketika ada bintang jatuh, itu ternyata bagian dari penjagaan langit agar tidak disadap berita-beritanya oleh jin-jin yang ditugaskan oleh iblis untuk mencari atau mencuri berita dari langit. Sehingga agak aneh ya, kalau justru kepercayaan masyarakat kita saat ini banyak ya, nggak semuanya ya. Mereka mengatakan kalau ada bintang jatuh, mintalah kepada Allah, berdoalah, doamu akan mustajab. Itu dari mana? Saya nggak tahu ya. Rasulullah nggak pernah menjelaskan bahwa waktu mustajab ketika ada bintang jatuh ya. Tapi keyakinan sebagian masyarakat kita seperti itu. Padahal dalam syariat itu terjadi karena Allah melempari jin-jin yang berusaha menyadap berita dari langit dengan bintang-bintang itu. Walaupun secara ilmiah itu dikatakan bahwa itu adalah merupakan adanya meteor ya yang jatuh sehingga ada gesekan dengan gravitasi bumi dan sebagainya, wallahu alam. Tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam syariat ya seperti itu. Dan di dalam hadis Rasulullah menjelaskan innal malaikata tanzilu fil anam wa huwa sahab. Jadi ketika malaikat telah mendapatkan tugas dari Allah, mendapatkan informasi dari Allah, lalu mereka menyampaikan itu kepada para malaikat yang lain yang ada di langit dunia atau kalau di sini disebutkan di awan. Kemudian dari situlah ketika terjadi pengalian informasi atau pengabaran berita yang didapatkan malaikat dari Allah kepada teman-temannya tadi, itu jin-jin yang sudah standby berusaha untuk menyadapnya. Batas tarikus syayatin sam'a, kata Rasulullah, setan-setan itu berusaha mencuri berita tersebut. Begitu berhasil, fatasma'uhu fatuhi ilal kuhan. Berita itu disampaikan kepada telinga dukun-dukun yang menjadi agen-agen mereka di bumi ini. Jadi ini faktornya. Kenapa terkadang apa yang diramalkan oleh peramal atau dukun-dukun itu kadang terjadi betulan, artinya sesuai dengan fakta. Itu ternyata berita yang dari langit yang dicuri, yang disadap oleh jin, kemudian dibisikkan ke telinga mereka. Walaupun banyak dustanya juga, karena jin nggak langsung menyampaikan berita seperti itu, tapi kata Rasulullah, fayak dibu nama ahami atakadibah, dicampur dengan 100 kedustaan, dengan banyak kedustaan. Sehingga terkadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Jadi kalau kita katakan yang diramalkan peramal pasti benar, nggak juga. Biasanya kalau yang cocok itu yang diekspos di media, yang nggak cocok itu yang nggak pernah diekspos, seakan-akan mereka itu
jitu atau tepat, padahal enggak juga. Nah, kemudian sebagai penutup ikhwas sekalian, ini ada cerita di zaman Rasulullah. Ini fakta ya, fakta yang terjadi di zaman Rasulullah bagaimana jin itu mencuri. Ya. Yang dicuri yaitu kurma atau makanan. Ini kisahnya diabadikan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani dalam kitab hadisnya, yang mana cerita ini dialami oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kita nggak asing dengan nama ini ya. Yang cerita ini adalah anak beliau yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad bin Ubay mengatakan bahwa ayah saya itu punya gudang kurma. Jadi dulu mereka ketika panen kurma dari kebun-kebun itu nggak langsung dijual semuanya atau dihabiskan saat itu ya. Sebagian dijual untuk kebutuhan, sebagian lagi disimpan sebagai tabungan mereka. Ya. Simpan di gudang. Ya. Fakana yang kusu. Nah, sahabat Ubay ini ketika meriksa gudang kurmanya ternyata berkurang tuh kurmanya. Padahal dia nggak ngambil. Ya. Faharasahu data laylah. Sehingga di suatu malam dia jagain tuh gudangnya. Fa'idha huwa bidabatin shibhil hulamil muhtalib. Nah ini kita garis bawahi di sini. Dikatakan bahwa tiba-tiba ada sosok seperti anak-anak ya, yang belum usia balik datang. Sahabat Ubay bin Ka'ab ketika melihat kedatangan sosok itu langsung ditegur. Bagaimana menegurnya? Dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Ternyata dijawab. Kemudian kata sahabat Ubay, ma anta. Ya. Siapa kamu? Jinniyun au insi. Ya. Kamu ini siapa? Malam-malam kelayapan, malam-malam keluyuran. Kamu jin atau manusia? Ya. Dia menjawab, la bal jinni. Saya jin katanya. Kemudian kata sahabat Ubay, fanawilni yadak. Coba tunjukkan tanganmu. Jadi sahabat Ubay pengen melihat tangannya. Fanawalahu yadahu. Ditunjukkanlah tangannya itu. Fa'idha yaduhu yadu kalbin wa sya'ru sya'ru kalbin. Ternyata tangannya itu mirip atau menyerupai tangan anjing dan bulu-bulunya pun seperti bulu anjing. Kemudian sahabat Ubay nanya, hakadha khuliqal jin, apa memang seperti ini bentuk jin diciptakan oleh Allah itu ya? Apa kata jin itu? Qad alimatil jinnu annama fihim rajulun asyaddu minni. Ya. Kata jin itu, oh banyak jin-jin yang lain yang lebih buruk dariku. Ya. Jadi itu sudah buruk, tapi ada yang lebih buruk lagi katanya. Kemudian sahabat Ubay bertanya, Fama ja'abika, kamu kenapa datang ke sini? Ya. Balaghana annaka tuhibbus sadaqah, faji'na nusibu min ta'amika. Ya. Kami dapat berita Anda itu orang yang dermawan. Ya. Dan kami ingin mendapat bagian dari makanan yang Anda simpan. Ya. Kata sahabat Ubay, Fama yunjina minkum. Ya. Saya akan kasih kalian makanan, ya. Tapi kasih tahu saya apa yang bisa menyelamatkan kami dari teror kalian, dari ulah kalian. Ya. Lalu jin itu mengatakan hadil ayah fi suratil Baqarah. Ya. Ayat yang ada di surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Man qala hina yumsi ujira minna hatta isbih. Siapa yang membacanya ketika di sore hari, maka dia akan dilindungi dari kejahatan kami sampai pagi hari. Wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia akan dilindungi dari kejahatan kami sampai sore hari. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh jin tadi. Ya. Kemudian ketika di pagi hari, sahabat Ubay cerita kepada Rasulullah apa yang dialami semalam. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sodaqol khobir. Ya. Yang dikatakan orang sosok tersebut atau
jin tersebut itu benar. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ayat kursi memang punya daya proteksi yang sangat kuat ya, untuk melindungi kita dari kejahatan mereka. Ya. Demikian, jadi kesimpulannya jamaah sekalian bahwa kejahatan atau teror tuyul itu masih ada sampai sekarang dan banyak saudara-saudara kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Tapi banyak di antara mereka kebingungan sendiri bagaimana mencari solusinya. Ya. Dan tidak jarang justru mereka salah arah, salah jalan. Ya. Sehingga justru yang dirusak adalah akidahnya. Dan itu sudah masuk pada jebakan jin atau jebakan iblis ya, yaitu kita diperosokkan pada jurang kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana solusi yang bisa kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat dan fitnah-fitnah yang timbul itu tidak menjadikan kita sebagai korbannya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau sharing, silakan. Masya Allah, tabarakallah, nih ternyata ada ya jin dalam bentuk yang sering disebut-sebut apa namanya berbentuk manusia. Ini kalau saya lihat backgroundnya Ustadz Hasan Bisri pun sudah ada nih tampilan tuyul. Apakah seperti ini tuyul ya? Tentu bukan ini. Ilustrasi Ini itu. kan coba ilustrasi dan jin bisa tasyakul ya istilahnya, ya. Apa bisa Ya, eh, ber- berubah wujud apapun yang dia mau, bisa dari bentuk binatang atau apapun. Dan tentu jin yang sesungguhnya bukan seperti yang ada di gambar belakang Ustadz Hasan Wisri. Itu tidak itu ilustrasinya hanya ilustrasi, tapi untuk jadi saya tadi gagal fokus apa nih, saya kira kali api gitu saya ternyata tuh gitu. Itu ya, dalam mitos kita ini memang alhamdulillah kita dapat penjelasan dari Ustadz Hasan Bisri, jangan sampai kita tadi ya menjadi sebuah pesan, jangan sampai kita terjebak dengan kemudian perilaku yang syirik ketika ada uang hilang, kemudian yang mencurigakan karena hilang secara gaib gitu ya, mengundang dukun. Nah, itu kan nambah lagi ya, nambah jadi korban orang yang syirik, tapi juga kita jadi pelaku kesyirikan juga. Amin, alhamdulillah. Silakan jamaah yang ingin bertanya nih, sharing nih kayak udah banyak nih. Bunda Aulia, Bu Mbak Oli silakan. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalnya kan contoh kayak orang lain gitu yang bermimpi bertemu Nabi, apakah benar ada larangan tertentu bahwa tidak boleh menceritakan gitu? Katanya gitu. Kemudian yang kedua, berarti apakah cukup misal ketika kita menyimpan barang itu, kita bacakan Bismillah sekali atau ayat kursi atau bagaimana biar tetap terjaga gitu? Atur nuhun. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Aulia ya. Ya, Betul. jadi hadirin sekalian, sebetulnya nggak ada larangan ya. Kita cerita pernah ketemu atau pernah bertemu Nabi dalam mimpi itu nggak ada larangan. Dan kalau kita simak sejarah para ulama-ulama salaf, ada sebagian mereka yang menceritakan berkali-kali bertemu Nabi dalam mimpi. Gitu ya. Artinya itu nggak ada larangan di situ. Ya. Hanya saja memang terkadang ya, apa yang kita lihat dalam mimpi itu tidak benar-benar bertemu Nabi. Gitu ya. Kenapa? Bisa jadi sosok-sosok lain yang mengaku sebagai nabi, tapi karena kita nggak tahu sosok nabi seperti apa, kita anggap itu nabi. Bukan berarti mereka menyerupai nabi, nggak. Nabi nggak bisa diserupai. Nggak, nggak semua yang mimpi melihat sosok yang tinggi, berjenggot panjang, baju putih itu pasti nabi. Kalau kita ingin memastikan, ya kita harus komparasikan dengan sifat gestur Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, itu di situ disebutkan detailnya seperti apa wajah Nabi, seperti apa raut mukanya, sosoknya. Jadi enggak semua yang kita lihat dalam mimpi lalu mengaku sebagai Nabi pasti Nabi.
Kadang-kadang karena kita nggak tahu sosok Nabi yang sebenarnya, ya bisa dikelabui oleh mereka. Ya. Yang jelas, eh, ketika kita mimpi seperti itu dan itu benar-benar Nabi, dia itu nikmat dari Allah. Ya. Yang namanya nikmat boleh kita eh, publikasikan, boleh kita simpan sendiri. Ya. Tapi kalau mempublikasikannya jadi fitnah, ya, jadi blunder nanti karena kita kan nggak bisa membuktikan secara empiris mimpi kita seperti apa. Ya. Kan masih ingat dulu yang sempat viral ya, Babe Haikal digugat ya karena beliau cerita mimpi ketemu Nabi, lalu ada orang-orang yang tidak terima ya, sampai diseret ke meja pengadilan kan. Dan cerdas Babe Haikal ketika itu menjawabnya, gimana saya membuktikan saya waktu mimpi itu nggak bawa HP gitu ya. Kalau saya bawa HP saya publikasikan gitu ya. Kan itu jawaban yang cerdas itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada larangan. Cuma kadang-kadang kalau memang itu bisa menimbulkan fitnah ya nggak usah. Nah ada juga yang eh, menjadikan itu sebagai kebanggaan tersendiri gitu ya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim ketika mengalami hal itu ya, tidak ada larangan bagi kita untuk menceritakan hal itu kecuali kalau tadi ya menimbulkan fitnah ya kita uh, keep aja ya. Kemudian untuk pengamanannya nanti detailnya akan kita bahas di pertemuan depan ya. Di antaranya ya tadi usahakan setiap kita melakukan aktivitas termasuk menaruh uang atau menyimpan uang kita baca bismillah ya. Kita baca bismillah itu langkah paling sederhana, paling dasar gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa pintu atau jendela yang ditutup dengan menggunakan bismillah tidak bisa dibuka oleh setan. Artinya aman. Mereka tidak akan bisa mengambil benda atau harta yang kita simpan tadi. Itu seperti itu memang langkah yang benar. Dan insya Allah akan kita bahas detailnya di pertemuan depan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, sama-sama. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Dan soal rumah itu sudah ada kajian saja yang sudah kita bahas bersama. Ya. Bagaimana rumah agar terjaga dari gangguan Mm-mm. setan ya dari bangsa jin ini sudah dibahas. Dan silakan Mbak Oli juga untuk membuka di YouTube-nya. Mungkin Ya. ingin lebih dapat detail apa saja langkah-langkah supaya rumah terjaga dari gangguan setan dari bangsa jin ya. Bunda Nadia, silakan Teh Nadia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya penasaran dengan jin ini kan ada pembagian-pembagian tugasnya Ustadz ya. Kayak tuyul kok identiknya sama itu gitu sama uang dan pertanyaannya bisakah si tuyul ini menggoda juga anak-anak atau seperti setan dasim misalnya dia menggoda rumah tangga gitu. Apakah Mm. tugas tuyul juga bisa sama seperti itu gitu Ustadz? Makasih ya, Assalamualaikum. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ikhwat sekalian, istilah atau penamaan tuyul itu sebenarnya versi kita aja ya, versi bangsa kita ya. Kalau di luar bisa jadi berbeda ya. Jadi para ulama menegaskan bahwa penamaan jenis dari iblis dan keturunannya ya, itu yang tekstual atau yang disebutkan secara verbal oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih itu cuma dua, ya. Cuma dua, yaitu walhan, yaitu setan yang suka mengganggu orang yang bersuci atau orang yang sedang wudhu, ya, sehingga was-was, ya. Itu disebut syaitonul ma, ya, setan terkait dengan air, gitu, ya. Kemudian yang kedua khinzib atau khonzab, ya, itu yang mengganggu sholat kita. Ya. Nanti suatu saat kita bisa bahas itu ya, eh, setan yang suka mengganggu sholat kita ya, atau khonzab atau khinzib seperti yang disebutkan Rasulullah SAW.
Sedangkan nama yang lain itu masih dalam perdebatan. Artinya memang nggak ada dalil sahih yang mendasarinya, termasuk tadi Dasim tadi ya, yang suka mengganggu rumah tangga orang supaya terjadi perceraian gitu ya. Tapi sepak terjang mereka ada ya. Artinya mereka melakukan itu memang ya. Walaupun jenisnya siapa yang melakukannya itu nggak penting untuk kita telusuri ya. Mau bernama siapapun, yang penting adalah bagaimana kita bisa selamat dari tipu daya mereka ya. Itu di situ. Ya. Adapun eh, tuyul itu adalah istilah saja. Tadi kan disebutkan dalam syariat, cuma disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab ya, syibhul ghulamil muhtalim ya, menyerupai anak kecil. Itu aja ya. Di situ nggak disebutkan namanya tuyul, nggak ada itu ya. Itu pengistilahan saja. Ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa mereka memang punya tentara-tentara khusus untuk di bidang-bidang khusus, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Terkait dengan pencurian uang itu ada jin-jin khusus sebagaimana tadi disebutkan, yang menyadap berita dari langit pun itu ada jin-jin khusus yang ditugaskan oleh iblis untuk melakukan hal itu ya. Atau mereka yang menggoda orang yang sedang sholat, mereka yang menggoda orang yang sedang bersuci, itu semuanya ada bagian-bagian yang di job description oleh iblis sebagai raja mereka, sebagai pimpinan mereka. Jadi di sini sekalian, yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita tidak masuk pada jebakan mereka. Karena yang paling sering terjadi itu fitnah yang muncul akibat pencurian tuyul ini ya. Dan itu banyak terjadi kasusnya. Ada suami istri yang sampai melakukan cerai atau berpisah ya, gara-gara fitnah tuyul ini. Karena si suami ketika membawa uang dari kantor atau bawa uang pribadi ya, ditaruh di lemari, ketika ditinggal tidur paginya sudah berkurang. Dia curiga pada istrinya yang ngambil. Ya. Kemudian istri juga gitu, punya uang simpanan, uang belanja dari suami, ditaruh di lemari, paginya ternyata berkurang, dikira suami yang ngambil, dituduh suami yang ngambil, uang sudah dikasih diambil lagi, ada yang begitu, suaminya nggak terima, akhirnya marah-marah, cekcok. Saya punya pengalaman hampir 7 orang ya, yang gara-gara itu mau cerai ke pengadilan, gara-gara kasus seperti ini ya. Karena saling tuduh tadi ya. Dan itulah fitnah, bagaimana mereka ingin kita supaya bisa diadu domba, dan itu yang harus kita waspadai ya. Bahkan tidak jarang akhirnya yang dicurigai itu anaknya, karena nggak mungkin orang lain masuk ke rumah kita lalu yang diambil cuma selembar 2 lembar. Biasanya kecurigaan kita ya pada orang terdekat ya. Nah, itulah yang harus kita waspadai, jangan sampai kemudian mereka tepuk tangan karena berhasil menjebak kita. Demikian. Oke. Jadi soal fungsi job desk ini memang perlu wisata ke negeri jin Ustaz ya. Iya, Karena itu memang rahasia mereka. tidak ada Cuma penjelasan faktanya secara memang khusus. ada yang seperti itu ya. Tidak ada penjelasan secara khusus dari syariat tentang walaupun memang bahwa bangsa jin itu punya tujuan-tujuan tertentu, bahwa apakah tuyul juga bisa memberikan was-was itu belum ada informasi juga Ustaz ya. Iya, tadi tujuannya untuk mengadu domba, untuk Hmm. membuat kita saling curiga ya. Itu Hmm. tujuan mereka seperti itu. Kenapa ngambilnya itu nggak semuanya? Kalau semuanya kan ya kayak orang kan begitu ya. Kalau Hmm. sudah berhasil ke lokasi ya akan diambil semuanya. Hmm. Nah, kebanyakan kasus yang terjadi gitu, cuma sedikit-sedikit, ya akhirnya yang jadi objek kecurigaan ya orang-orang terdekat, ya. Hmm. Jadi Dan itu berusaha untuk jadi mengadu blunder domba nanti. Ustaz ya. Iya, Hmm.
Baik, mudah-mudahan Allah jaga lindungi kita semua ya dari berbagai keburukan makhluknya, salah satunya dari makhluk bangsa jin, yang tentu jangan sampai kita kemudian juga menuduh orang yang tiba-tiba kaya kemudian disebut wah punya tuyul, itu juga jangan Nah, sampai iya. melakukan hal serupa ya, karena ini adalah juga bisa berujung kepada fitnah. Tentu harus ada pembuktian-pembuktian secara syariat. Kalaupun memang ada orang yang dituduh melakukan apa namanya perbuatan syirik ini, seringkali selalu ada istilah tumbal saja. Ini berkaitan dengan tuyul ini. Mungkin ini juga pembahasan yang menarik juga soal tumbal. Baik, ini ada pertanyaan set dari Pak Tom Tom ya. Ini Ya, izin saja Ustaz Hasan, saya bacakan saja. ya, Tentang soal sebaik-baiknya jin adalah yang menyerupai kita atau suami kita dan menuluri istri kita. Ini memang ada istilah itu saja. Jin yang paling baik itu yang kalau saya tahu ya memang jin yang bisa menceraikan suami istri ya, termasuk ya, yang mendapatkan mahkota dari iblis. Tapi apakah yang bisa menyerupai suami kita kemudian bisa meniduri istri itu apa memang banyak kejadian saat yang antum alami gitu di ya. lapangan? Baik. Terima kasih. Jadi, ikhwas sekalian, sebetulnya kalau kita merujuk pada apa yang disabdakan Rasulullah tadi ya, bahwa mereka bisa menyerupai sosok siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ya. Itu dari situ kita tahu bahwa mereka bisa menyerupai sosok pasangan kita, sosok orang tua kita, sosok anak kita, sosok guru kita. Dulu Imam Atta itu beliau adalah murid dari Imam Ibnu Abbas. Ya. Begitu pula Imam Mujahid. Ya. Itu juga murid dari Ibnu Abbas. Beliau generasi tabi'in. Ya. Imam Mujahid itu pernah ketika dia mau sholat malam, itu hadir sosok yang menyerupai gurunya Ibnu Abbas. Ya. Jadi sosok itu datang untuk mengganggu sholatnya. Dan dia ingat dulu pesan Ibnu Abbas, kalau kita melihat sosok-sosok seperti itu, jangan kemudian kita down, kita takut, bersikaplah keras. Ya. Dalam artian lawan. Ya. Akhirnya Imam Mujahid mengambil semacam kayu gitu ya, batang kayu, kemudian ditusukkan ke sosok tersebut. Ya. Jadi awalnya Imam Mujahid ragu apakah ini benar Ibnu Abbas atau bukan. Tapi ketika dia ingat pesan gurunya itu ya berarti sosok jin yang menyerupai sosok Ibnu Abbas. Ya. Begitu ditusuk lalu jatuh terpelanting, setelah itu nggak datang-datang lagi. Ya. Artinya hal itu bisa terjadi. Adapun kasus ada jin yang menyerupai sosok suami, kemudian apa istilahnya melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu ada cerita-cerita yang sampai ke kita seperti itu. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Dan itu sebetulnya merupakan eh, balasan dari tipu daya jin. Ya. Jadi ada orang yang memang menjadikan jin sebagai khodamnya, sebagai pengawal pribadinya. Ya. Padahal jin itu tidak melakukan bantuan atau tidak memberikan bantuan kecuali ada pamrihnya. Ya. Ya, di antara pamrih tersebut, ya tadi, merusak kehormatan rumah tangganya, ya, menodai kesucian dari rumah tangganya. Ada kasus seperti itu, tapi wallahu a'lam kebenarannya, tapi cerita-cerita itu saya dengar langsung dari korbannya. Ya. Ada yang menjadi korban seperti itu. Jadi dari cerita tersebut sebetulnya kita memang dilarang ya untuk kerja sama dengan mereka ya. Karena suatu saat mereka akan minta imbalan ataupun pamrih dari Hmm. jasa yang telah mereka berikan ya. Yang paling uh, miris adalah ketika akidah kita gadaikan ya, demi mereka ya. Ibn Taimiyah rahimahullah beliau dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan ya. Jadi perbedaan antara wali Allah dengan wali setan, di situ diceritakan oleh beliau bahwa ada orang yang
dibantu oleh jin dalam hidupnya. Jadi dia pergi ke Mekah itu nggak perlu lama-lama, sekejap nyampe, pulang pun cepet. Dan usut punya usut, ternyata dibantu oleh jin. Dan yang dilakukan orang itu adalah sujud. Jadi ketika uh, orang itu meninggal, dia pesan pada anaknya supaya tidak dibuka ruang pribadi dia. Jadi dia di rumah itu ada ruangan khusus yang nggak boleh orang lain masuk. Nah, karena dia penasaran, anak itu ketika orang tuanya sudah meninggal dan pesan seperti itu, malah jadi penasaran. Begitu dibuka ruang pribadinya, ternyata ada sosok yang muncul di situ. Sosok itu mengatakan kepada anaknya tadi, sujudlah kamu sebagaimana sujudnya ayahmu. Saya akan bantu kamu sesuai dengan keperluanmu. Dan anak itu nggak mau. Anak itu nggak mau sujud kepada sosok tersebut. Artinya dulu ternyata ayahnya bisa dalam tanda kutip sakti atau punya uh, punya kemampuan yang luar biasa, ternyata ada bantuan dari jin. Dengan sujud jin itu akan membantunya. Ya. Jadi ikhwas sekalian, itulah pamrih yang sangat fatal. Kalau kita korbankan akidah kita, tauhid kita demi bantuan mereka. Makanya Rasulullah sendiri nggak pernah dalam kondisi terjepit seperti saat perang Badar kemudian minta bantuan jin, itu nggak ada ceritanya seperti itu. Yang Rasulullah lakukan adalah sujud kepada Allah kemudian minta bantuan kepada Allah, lalu Allah kirim malaikat-malaikatnya untuk membantu Rasulullah SAW. Nah, kita juga seperti itu. Walaupun Rasulullah itu adalah rasulnya manusia dan jin. Ada jin-jin yang sudah masuk Islam menjadi umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah kemudian memberikan contoh kepada kita, kerahkan jin-jin muslim untuk membantu. Kalaupun faktanya mereka ternyata membantu karena itu ajaran syariat, tentu syariat, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Seperti di perang-perang saat ini kayak di Palestina, bisa jadi jin-jin muslim juga ikut berjihad. Cuma kan kita nggak tahu. Tapi untuk mendatangkan mereka, minta bantuan kepada mereka, Rasulullah tidak menyarankan hal itu dan Rasulullah tidak mau melakukannya. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Masih ada waktu, Ustaz? Apa sampai jam berapa? Mungkin antum punya Cukup waktu? kayaknya. Nanti kita sambung di Iya, pertemuan depan insya Allah. kita sambung lagi ya. Masya Allah, Ya, tabarakallah. Ini karena masih ada yang tanya tentang ya, bagaimana rumah yang mau beli rumah yang sudah lama kosong. Juga ada soal tadi, kalau soal pemimpin yang masih klinik itu memang ya salah sendiri ya, kita nih umat ini memang terbodohi ya, memilih ya, pemimpin yang suka dengan klinik ritual-ritual yang penuh dengan kesyirikan ya. ya. Dan ini ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan, Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. dan tadi menjadi sebuah garis bawah juga, memang bagi orang-orang yang melakukan perilaku syirik ini tidak akan terbebas juga ya, karena itu akan ada, tidak tidak gratisan ternyata ya, jin itu Betul, juga minta ada pamrihnya imbalan. ya. Ada yang Mm, istilahnya tumbal, dan itu juga sering terjadi. Orang yang punya ya, tuyul seringkali dia punya kewajiban menumbalkan mungkin anaknya atau apanya, yang itu juga menjadi warning ya bagi kita, bahaya. Dan itu bukan soal kearifan lokal ya. Kalau disebut ya, kearifan lokal ini sama sekali ada sebuah perbuatan syirik yang tentu harus kita jauhi, harus kita berantas, karena ini membahayakan akidah umat. Dan mudah-mudahan lewat kajian ini juga kita bisa menyebarkan ilmu dari guru kita Ustaz Hasan Bisri. Silakan, ada di YouTube ya, tidak bisa di-share ke yang lain yang belum bisa hadir, atau juga untuk pengingat kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah bersama oleh Ustaz Hasan Bisri sudah sekian banyak episode, dari mulai bagaimana cara meruqyah rumah. Jadi nanti Abah tuh bisa kembali buka di YouTube-nya. Ini Abah harus saya akan bertanya soal rumah, yang bagaimana cara meruqyah rumah, sudah dijelaskan sampai 3 episode kalau nggak salah ya. Silakan ya. dibuka kembali YouTube-nya, di situ dijelaskan bagaimana cara meruqyah rumah, dan jelas sekali bagaimana ajaran dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz, atas Iya. ilmunya, nasihatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa
mengamalkannya ya. Ruqyah adalah salah satu warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah, yang sampai ruqyah kemudian hanya dianggap eh, hal yang sederhana bisa kita lakukan dengan cara membaca zikir pagi petang, kemudian doa-doa perlindungan ya. Itu adalah sebuah ruqyah sesungguhnya. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berzikir pagi petang. Salah satunya adalah untuk menjaga kita dari berbagai gangguan atau kejahatan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya makhluk kasat mata dari bangsa jin yang alhamdulillah dengan terus istiqamah kita ikut kajian ini menjadi satu pencerahan untuk kita, dan Allah mudah-mudahan selalu lindungi kita dan selalu menjaga diri kita dan keluarga kita. Ini sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.